Halo, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Grace Tria Sihombing dengan NIM 213301010265 dan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Bapak Hotua Samosir SPD. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Prima Indonesia tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik yang ketujuh yang berjudul Konsep Dasar Unsur-unsur Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari pengertian, bukti transaksi, jurnal, buku besar dan buku besar pembantu, klasifikasi dan kode rekening, laporan, hingga kesimpulan. 7.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pokok. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa Mulyadi mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. 2. Nugroho mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. 3. Menurut Baritwan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. 1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. 2. Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. 3. Buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 5. Laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. (7.2) Bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu, pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar dan buku pembantu serta jurnal.
Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut adalah: 1. Pencantuman identitas bukti transaksi. 2. Pencantuman identitas perusahaan. 3. Rancangan sesuai kebutuhan. 4. Ada tembusan atau kopi. 5. Pencantuman unsur internal check. 6. Pencantuman nomor urut tercetak. Contoh bukti transaksi yang banyak digunakan di perusahaan contohnya sebagai berikut. Tujuh titik tiga Jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada dasarnya digunakan antara lain: 1. Jurnal penjualan. 2. Jurnal pembelian. 3. Jurnal penerimaan kas. 4. Jurnal pengeluaran kas. 5. Jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. Yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. 2. Pencatatan ayat jurnal standarnya. 3. Pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Contoh format jurnal khusus ada di samping, silahkan dicek. Bayar langsung di tempat, tanpa tabungan, tanpa rekening. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD, pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD, pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. 7.4 Buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan buku pembantu dapat dibuat dengan variasi beberapa bentuk berikut. Yang pertama, rekening T. Yang kedua, rekening saldo berjalan dengan 1 kolom saldo. Ketiga, rekening saldo berjalan dengan 2 kolom saldo. Contohnya ada di samping. Titik 5 Klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca: aktiva 1. Aktiva lancar. 2. Investasi jangka panjang. 3. Aktiva tetap aktiva. 4. Tidak berwujud. 5. Aktiva lain-lain. Hutang dan modal: 1. Hutang lancar. 2. Hutang jangka panjang. 3. Modal. Untuk klasifikasi untuk laporan laba rugi penjualan: 1. Biaya-biaya usaha, terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha, terdiri dari 2, yaitu pendapatan sewa dan biaya bunga. Bayar langsung di tempat, tanpa tabungan, tanpa rekening. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD, pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD, pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. 7.6 Rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, di antara: A. Kode dengan angka urut. 1. Kas. 2. Piutang dagang. 3. Persediaan barang dagang. 4. Tanah. 5. Bangunan. 6. Akumulasi penyusutan bangunan.
7 hutang dagang, 8 hutang bank jangka panjang, 9 modal, 10 prive, 11 pendapatan, 12 biaya gaji, 13 biaya bahan habis pakai, 14 biaya penyusutan, 15 biaya utilitas, 16 biaya lain-lain. B. Kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. Yang pertama, 1 sampai 24, aktiva lancar. Kedua, 25 sampai 33, aktiva tetap. 3, 34 sampai 36, aktiva tidak berwujud. 4, dari angka 37 sampai 39 adalah aktiva lain-lain. 5, dari 40 sampai 49 adalah hutang lancar. 6, dari 50 ke 56 adalah hutang jangka panjang. 7, 57 sampai 59 adalah modal. 8, 60 sampai 62 adalah pendapatan. 9, 63 sampai 89 adalah biaya-biaya. Kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu, contohnya yang pertama AL01, 2 AL242, 3 AT 33, 4 HL413, 5 M62. D. Kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu, masing-masing akun, dan digambarkan dengan bagan. Subgolongan mempunyai jenis perluasan jenis akun ada di rinciannya. Secara sederhana, metode ini dapat posisi angka dalam kode akun mempunyai makna tersendiri. Jumlah digit angka adalah metode ini tergantung kebutuhan. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka kelompok pada sebuah perusahaan. Bisa kita lihat dari tabel berikut. (7.7) Laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan yang lainnya. Seperti contoh berikut. 7.8 Kesimpulan. Sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. 1. Formulir. Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. 2. Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. 3. Buku besar. Buku besar atau General Ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 5. Laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Sekian dari penjelasan saya tentang topik yang ketujuh ini. Jika ada kesalahan kata, baik bahasa dan perkataan, harap dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih.